Masalah Papua Barat kerap menjadi hal sensitif dalam riwayat sejarah Indonesia. Bermula sejak keputusan Konferensi Meja Bundar atau KMB pada 24 Desember 1949 hingga kemudian Papua Barat meraih kemerdekaan dari Belanda dan bergabung dengan NKRI. Pada suatu hari, tepatnya pada 19 Agustus 2019 pagi, massa gabungan warga dan mahasiswa memblokir sejumlah ruas jalan di Manokwari. Massa mulai bergerak sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia bagian timur. Aksi pembakaran dan pemblokiran membuat akses lalu lintas jalan utama ibu kota Provinsi Papua Barat ini menjadi lumpuh. Selain aksi unjuk rasa dan pemblokiran jalan, massa juga membakar gedung DPRD Provinsi Papua Barat. Benar, gedung DPRD dibakar, begitu kata seorang demonstran dan aktivis mahasiswa. Aksi pembakaran gedung DPRD ini dilakukan oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Kejadian di Manokwari dipicu dari aksi pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya pada Jumat 16 Agustus 2019 lalu. Seperti yang dilaporkan Antara, pengepungan itu terjadi karena ada tuduhan penghuninya telah merusak bendera merah putih yang dipasang di depan asrama, kendati bukti-buktinya belum jelas. Dalam pengepungan itu, aparat keamanan melontarkan gas air mata dan menyebabkan 4 orang mahasiswa terluka. Aparat kepolisian dan Mapolresta Surabaya juga menangkap 42 penghuni asrama meskipun tidak ada satupun mahasiswa yang ditetapkan sebagai tersangka. Bom waktu KMB. Sejak lama, masalah Papua menjadi isu sensitif bagi Indonesia. Konferensi Meja Bundar atau KMB pada 27 Desember 1949 menghasilkan penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia. Namun, KMB juga menyisakan masalah belum tuntas, yakni mengenai status Papua atau Irian Barat. Persoalan ini seolah menjadi bom waktu bagi Indonesia, juga rakyat Papua sendiri di kemudian harinya. Baik Indonesia maupun Belanda sama-sama ngotot merasa lebih berhak atas tanah Papua Barat. Bagi Belanda, Papua bagian barat atau yang mereka sebut Nederland New Guinea bukanlah bagian dari kesatuan wilayah yang harus dikembalikan kepada Indonesia. Salah satu alasan Belanda adalah karena orang-orang asli Papua memiliki perbedaan etnis dan ras dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Maka dari itu, mereka ingin menjadikan Papua bagian barat sebagai negara tersendiri di bawah naungan kerajaan Belanda. Indonesia tidak sepakat dan menghendaki agar seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda diserahkan. Lantaran tidak dicapai titik temu, maka masalah Papua Barat akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun ke depan. Perundingan lanjutan memang sempat digelar beberapa kali, namun hasilnya selalu menemui kebuntuan. Gara-gara ini, sejak Agustus 1954, Uni Indonesia Belanda diamanatkan dalam KMB bubar. Indonesia gagal dalam usahanya supaya suatu misi yang lunak mengenai Papua diterima oleh PBB pada bulan yang sama. Dikutip dari Sejarah Nasional Indonesia, karya Marwati Junet Pusponegoro dan Nugroho Nutotusanto, Indonesia telah mengusahakan penyelesaian masalah Irian Barat selama 11 tahun. Namun, karena Belanda tidak mengindahkan, persoalan ini dibawa ke forum PBB pada tahun 1954, pada tahun 1955, pada tahun 1957, dan pada tahun 1960. Dalam sidang umum PBB pada September 1961, Menteri Luar Negeri Belanda Joseph Marie Antony mengajukan usulan yang intinya agar Papua Barat berada di bawah perwalian PBB sebelum diadakan referendum. Namun, Majelis Umum PBB menolak usulan ini. Papua gabung NKRI. Sejarawan menyebutkan bahwa pada 2 Januari 1962, melalui keputusan Presiden nomor 1 1962, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala untuk merebut Papua. Mayor Jenderal Soeharto ditunjuk jadi komandan operasi militer ini. Situasi ini membuat Belanda tertekan dan terpaksa bersedia berunding kembali dengan Indonesia.
Hasilnya, pada 15 Agustus 1962, disepakati perjanjian New York yang menyatakan bahwa Belanda akan menyerahkan kekuasaannya atas Papua kepada United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA. Perjanjian New York mensyaratkan Indonesia melaksanakan suatu penentuan pendapat rakyat atau PEPERA. Rakyat Papua bagian barat akan memutuskan sendiri apakah bersedia menjadi bagian dari Indonesia atau tidak. Batas waktu pelaksanaan PEPERA ditetapkan sampai akhir 1969 dengan PBB sebagai pengawasnya. Akhirnya, pada 1 Oktober 1962, Belanda menyerahkan otoritas administrasi Papua kepada UNTEA. Lalu, tanggal 31 Desember 1962, bendera Belanda resmi diturunkan dan diganti dengan merah putih sebagai tanda dimulainya kekuasaan de jure Indonesia di tanah Papua di bawah pengawasan PBB. Irian Barat atau Papua adalah provinsi yang terletak di ujung barat Indonesia. Berdirinya Papua bermula dari Konferensi Meja Bundar atau KMB yang diselenggarakan pada 27 Desember 1949. Melalui KMB, Belanda bersedia memberi kedaulatannya kepada Indonesia. Akan tetapi, antara Indonesia dan Belanda masih terlibat konflik. Kedua negara ini tetap merasa berhak atas tanah Papua atau Irian Barat. Karena Belanda tetap ingin Papua bagian barat terbentuk sebagai negara sendiri, akhirnya mereka membawa masalah ini ke Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pada akhirnya, Belanda bersedia berdiskusi kembali dengan Indonesia yang kemudian terbentuk Perjanjian New York. Melalui perjanjian tersebut, Belanda bersedia menyerahkan kekuasaannya atas Papua atau Irian Barat kepada United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA. Namun, Belanda mensyaratkan agar Indonesia melakukan penentuan pendapat rakyat atau PEPERA. Selama Revolusi Indonesia, Belanda telah melancarkan aksi polisi untuk mengambil wilayah Papua dari Republik Indonesia. Belanda menjajah Papua karena Papua banyak menghasilkan hasil bumi. Di bawah kekuasaan Belanda, Papua diharuskan untuk memberikan setiap hasil bumi mereka, tetapi Papua tidak melakukannya. Kendati demikian, Belanda tetap ingin memerdekakan Papua atau Irian Barat. Alasannya, Belanda telah melakukan investasi besar di bidang keuangan dan ilmu pengetahuan sejak awal abad 19 untuk menjamin Papua Barat resmi menjadi wilayah koloni. Dengan demikian, Belanda merasa menjadi pihak yang paling mendukung Papua Barat dari Indonesia. Sengketa dengan Belanda. Berdirinya Papua sendiri berawal dari Konferensi Meja Bundar atau KMB yang diselenggarakan pada 27 Desember 1949. Melalui konferensi tersebut, dihasilkan penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia. Namun, KMB masih menyisakan kekacauan bagi pihak Indonesia dan Belanda. Kedua negara ini masih merasa berhak atas tanah Papua atau Irian Barat.